Selamat pagi. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kita yang terakhir ya, mengenai dasar-dasar penanggalan di dunia ya. Jadi kali ini kita akan khusus menyoroti sebuah penanggalan yang akan menuju ke Alkitab karena ada hubungannya, yaitu kita akan mempelajari mengenai penanggalan di Mesir ya. Nah, seperti yang kita sebutkan di waktu yang awal dulu ya, pada waktu kita membandingkan kalender kuno, Mesir ini adalah cikal bakal kalender solar ya, artinya kalender yang didasarkan kepada matahari, dan dia yang jadikan patokan awal tahunnya adalah bintang Sirius ya. Di sini kita lihat nih ada situs dari Mesir sendiri ya, yang menggambarkan bagaimana penanggalan itu terjadi. Jadi intinya, kalau kita berbicara mengenai dasar penanggalan matahari, kita menghitung bahwa bumi mengelilingi matahari ya sebanyak 360 derajat ini satu kali putaran. Itu misalnya dari 0 ini berputar terus ke kanan sampai ke 360, itu adalah 1 tahun ya. Nah, kalender solar Mesir ini timbul karena mereka ya, para ahlinya mengamati bahwa ternyata dalam tiap tahun itu mereka mengalami banjir sungai Nil ya. Itulah yang mereka amati. Kemudian mereka juga melihat bahwa awal-awal dari banjir itu ditandai dengan munculnya bintang Sirius ya. Makanya itu mereka anggap sebagai sebuah patokan, dan kemudian mereka menetapkan ya bulan-bulannya 30 hari per bulan ya, 30 hari per bulan. Ada 12 bulan yang totalnya 360 hari, tapi ternyata pada saat mereka melihat lagi bintang Sirius dalam 360 hari itu, mereka masih belum menemukan, dan setelah ditambah 5 hari mereka melihat bintang Sirius itu muncul kembali ya. Dengan demikian mereka membuat patokan tiap bulan adalah 30 hari, kemudian ditambahkan bulan yang disebut sebagai gimana ya, tambahan semacam interkalasi gitu ya. Tapi ini bukan sebuah bulan, tapi mereka tambahkan 5 hari ya. Dan itu nanti ada sebutan khususnya yang nanti akan saya perkenalkan. Oke ya, jadi kalau di kitab suci sendiri kita masih ingatkan ya bahwa penciptaan benda langit itu terjadi di hari yang keempat ya, yaitu terciptanya matahari, bulan, dan bintang-bintang ya. Ini adalah semacam patokan yang nanti akan dipakai saat kita mempelajari atau mengamati fakta-fakta ya. Kita tidak menafsirkan, tetapi mengajukan fakta-fakta yang muncul dalam Alkitab. Karena kalau kita menafsirkan apa yang ada ya di dalam Alkitab, tentu ada banyak pandangan, dan itu tidak masalah ya, dan itu juga bukan suatu kesalahan. Yang penting mereka sudah menentukan postulat-postulat ya, atau acuan-acuan, dan mereka menggunakan itu. Jadi kita sebagai seorang yang berpikir positif
itu jangan pernah mau menyalahkan kalender ini keliru, kalender itu. Yang penting mereka sudah dipakai di masyarakat, mereka memiliki patokan-patokan dan bisa dibandingkan antara satu kalender dengan kalender yang lain. Ya, oke. Nah, kembali di Mesir ini, ya. Jadi yang tadi saya katakan, ya, bahwa 1 tahun dalam kalender Mesir ini menjadi 365 hari. Ya, kenapa demikian? Ternyata mereka juga sudah meneliti di Mesir, mereka membaginya dalam 3 musim yang disebut Akhet, Semu, dan Peret. Ya, itu masing-masing 4 bulan musim ini mereka ini ya bagi dalam kalender mereka. Ya, nah ini masing-masing bulan ini seperti Akhet ya, bulan 1, 2, 3, 4 itu adalah 30 hari ya, 30 hari. Dan masing-masing inilah mereka yang disebut sebagai semacam pekannya ya, pekannya atau minggunya ya. Ini mereka bagi 3. Jadi pekan mereka di kalender mereka itu bukan 7 hari seperti yang kita kenal, tapi 10 hari ya. Mereka dibagi 10 hari 10 hari ya, masing-masing 1 bulan itu ada 3 pekan ya, masing-masing 10 hari. Jadi itu yang muncul di dalam kalender Mesir. Oke. Nah, apa yang digambarkan oleh temuan dari situs-situs di Mesir ini, kita lihat ya, mereka menggambarkan kalendernya itu lengkap ya, teman-teman. Jadi di sini ada katakanlah 12, ada totalnya 12, di sebelah kanan ini adalah ya 8 bulan, yang di kiri adalah 12. Tentu mereka namakan ya dengan ini faktor-faktor tertentu ya. Jadi Anda untuk membaca ini perlu belajar hieroglif Mesir ya. Tapi ini menunjukkan situs ya, ini dalam bahasa mereka. Mereka ternyata sudah mengenal ini sekitar tahun 270-an sebelum Masehi. Ya. Di tahun itu seperti yang pertama saya katakan, ingat kan Yusuf itu hidup di Mesir, dan tentu dia pada waktu mengalami banjir ya, terus kesuburan 7 tahun ya, yang ada ceritanya dalam Alkitab segala macam ya, itu tentu sudah jelas mengenal kalender ini ya, karena itu arti mimpi dari Firaun ya, yang kemudian kan dia diserahin. Tentu pemahamannya akan hal ini bagi Yusuf sudah dipahami. Oke. Nah, jadi ini adalah ringkasan yang dari tadi saya sampaikan ya, bahwa kalender solar, kalender matahari yang tadi itu terdiri dari apa? 1 pekannya adalah 10 hari, di mana 3 pekannya itu jadi 1 bulan. Kemudian musimnya ada 3, mereka kenal juga, di mana 1 musim itu terdiri dari 4 bulan. Ya. Totalnya 3 musim ditambah 5 hari libur ya, yang tambahan itu jumlahnya itulah yang menjadi 1 tahun di Mesir. Nah, kalau Anda ingin mendalami itu lebih jelas, silahkan Anda searching ya. Tapi karena pembahasan kita tidak fokus di sini, saya hanya memperkenalkan aja karena ini sebagai sebuah dasar saja ya, yang harus memang kita amati. Dan jangan lupa bahwa sebelum kalender solar itu di Mesir pun mereka sudah menggunakan kalender lunar ya, seperti yang kita sudah sebutkan bahwa 30.000 tahun sebelum Masehi sudah lahir kalender lunar, yaitu yang berdasarkan perputaran bulan mengelilingi. Mereka membuat bulannya adalah ada yang bulan 29 hari dan ada yang 30 hari. Itu selang-seling dilakukan demikian. Jadi di Mesir ini ya berlaku 2 kalender.
Tapi kalender yang lunar yang mereka pakai itu adalah untuk keperluan ramal-meramal, ya kan, pemakaian untuk apa, mereka membuat semacam acara-acara ritual-ritual kepercayaan, ya. Maka itu lebih menunjukkan kepada untuk perayaan-perayaan yang dalam tanda kutip mungkin liturgis lah, seperti itu, ya. Jadi di sana berjalan dua buah kalender, ya. Tetapi yang pemerintah tentu kerajaan Mesir itu menjalankan yang solar. Kenapa? Karena mereka perhatian terhadap musim untuk tanam dan kemudian mengamati banjir yang cukup menelan banyak korban di Mesir, ya. Oke. Kita coba soroti tahun lunar bulan di Mesir, ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan, selain kalender sipil, ya, 365 hari yang sudah dibahas, orang Mesir juga menggunakan kalender lunar untuk keperluan keagamaan, ya. Jadi maksudnya mereka menggunakan penanggalan untuk menentukan festival dan ritual untuk dewa-dewa. Nah, ciri-ciri tahun lunar yang di Mesir itu tadi seperti saya sebut berdasarkan siklus fase bulan sinodik, ya. Maksudnya apa sih bulan sinodik? Ya itu tadi, ya, bahwa bulan itu adalah planet bumi, bukan? Nah, selama dia dari awal, ya, misalnya dari satu titik dia bergerak mengeliling kembali ke titik semula itu disebut fase sinodik, ya. Yang rata-ratanya adalah 29,5 hari. Sehingga mereka mengatur bulannya, satu bulan ada yang 29 atau ada yang 30 hari. Nah, mereka menentukan satu tahunnya adalah 12 bulan lunar, ya. Sehingga kalau 29 dikali 6 ditambah 30 dikali 6 totalnya adalah sekitar 354 hari. Nah, untuk menyelaraskannya dengan musim, ya, itulah mereka memakai kalender solar, ya. Jadi musimnya itu mereka menggunakan apa yang disebut dan dikenal di zaman modern itu sebagai kalender sipil. Jadi mereka menambahkan satu bulan tambahan, bulan ke-13 secara berkala. Yang tadi kalau di kalender Mesir itu 5 ini, ya, kalau untuk tahunnya ditambah 5. Tapi kalau untuk lunisolarnya akan khusus. Kenapa? Karena gini, ya. Kan kalau satu tahun matahari itu 365,25, ya, yang itu yang umum mereka pakai. Jadi dengan 354 ini ada selisih kurang lebih 11 hari, bukan? Ya, 11 hari selisihnya. Nah, selisih 11 hari itu tidak ditambahkan dalam setiap tahun karena itu baru kelebihannya 11, kan? Nah, setelah 3 tahun yang mereka di mana ada kelebihannya berapa? 30 harian, ya, 33 hari. Nah, mereka tambahkan itu menjadi bulan yang ke-13, ya. Jadi pada 3 tahun mereka tambahkan, 3 tahun tambahkan, dan mereka nanti mengenal juga sih yang namanya siklus metonik, di mana dalam 19 tahun nanti itu berulang lagi, ya, berulang lagi, begitu. Itu adalah tahun lunar atau bulan di Mesir. Nah, bagaimana sih, ya, kalau kita misalnya memikirkan bagaimana kalender lunar itu dijalankan? Yaitu mereka dengan mengamati apa? Bulan, ya, pada malam hari. Jadi saat bulan sabit ini nongol sedikit, ya, baru keluar dari total kegelapan, baru nongol nih ada satu garis kecil yang melengkung itulah awal bulan yang tanggal 1. Kemudian kan makin terlihat makin besar, ya, tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke bulan purnama tanggal 15, tanggal 14, 15 ini bulannya bulat banget, ya. Mulai bulatnya tentu di tanggal 13, ya, tapi tidak utuh. Di 14, 15 inilah bergantian mereka itu benar-benar bulat dan sempurna, ya. Ini yang disebut bulan purnama, atau dalam Alkitab ini yang disebut bulan Nisan, di mana Paskah terjadi, ya. Terus setelah ini bulat tentu dia mulai mengecil lagi, kan, mengecil. Nah, akan sebelah kiri. Lalu mereka mulai menghilangkan, inilah akhir bulan dalam lunar, ya. Di 30 hari juga seperti itu, ya. Karena di sini selisihnya karena ada satu ini nih, ya, yang di sini dan 29 di sini yang dalam kondisi gelap sama sekali, ya. Itu
1 hari 29, karena memang dalam 2 bulan itulah mereka mencapai berapa? 59 hari ya, 59 hari total. Jadi mereka atur seperti itu. Nah, itulah yang kita dapatkan di kalender Mesir.